Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penugasan demonstrasi kontekstual modul 1-2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Edi Setiawan, saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan fasilitator Ibu Yanti Amelna dan pengajar praktik Bapak Selamat. Adapun tujuan penugasan dari demonstrasi kontekstual modul 1.2 ini adalah, CGP dapat menciptakan gambaran dirinya di masa depan, setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak. Video ini akan membahas, 1. Apa saja nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? 2. Kegiatan apa saja yang telah dan akan saya lakukan setelah menjadi guru penggerak? 1. Apa saja nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? 1. Seorang guru penggerak harus berpihak pada murid. Guru senantiasa mengutamakan kebutuhan murid dalam proses belajar dan mengajar. 2. Seorang guru penggerak harus mandiri. Seorang guru yang mandiri sebagai guru penggerak memiliki peran yang lebih proaktif dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi pendidikan, memotivasi rekan-rekannya, dan berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah atau komunitasnya. 3. Seorang guru penggerak harus inovatif. Seorang guru yang inovatif sebagai guru penggerak adalah seseorang yang aktif dalam menciptakan solusi kreatif dan efektif untuk permasalahan pendidikan dan terus mendorong perkembangan pendidikan yang lebih baik. 4. Seorang guru penggerak harus kolaboratif. Seorang guru penggerak dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan mendorong kegiatan kolaboratif di antara rekan guru dan staf pendidikan lainnya. 5. Seorang guru penggerak harus reflektif. Seorang guru yang reflektif sebagai guru penggerak adalah individu yang secara teratur melakukan refleksi diri terhadap praktik pengajaran mereka dan menggunakan wawasan ini untuk mengembangkan perubahan positif dalam pendidikan. 2. Berikut kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan setelah menjadi seorang guru penggerak. Kegiatan berpihak pada murid yang telah dan akan saya lakukan. 1. Melakukan pembelajaran berbasis proyek. Saya mengembangkan proyek pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memilih topik yang mereka minati. 2. Melakukan diskusi terbuka. Saya mengadakan diskusi terbuka di kelas, di mana siswa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan berbagi ide mereka. Guru harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan merespon secara positif. 3. Melakukan dan menganalisis penilaian formatif. Penilaian formatif membantu guru memahami kebutuhan individual siswa dan memberikan umpan balik yang dapat membantu siswa berkembang lebih baik. 4. Melakukan dukungan sosio-emosional. Saya menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di kelas, mendengarkan masalah dan perasaan siswa, dan memberikan dukungan sosio-emosional yang dapat memengaruhi pembelajaran mereka. 5. Pembelajaran berbasis teknologi. Saya memanfaatkan teknologi pendidikan seperti membuat channel YouTube untuk menyediakan akses ke berbagai sumber belajar dan alat pembelajaran interaktif. Ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri dan mengejar minat pribadi mereka. 6. Fleksibilitas dalam penilaian. Saya memberikan opsi penilaian yang beragam, seperti proyek, portofolio, atau presentasi, sehingga siswa dapat mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai dengan kekuatan mereka. 7. Pemberdayaan siswa. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil inisiatif dalam mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler, proyek sosial, atau acara sekolah lainnya. Hal ini membantu mereka mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan sosial. Kegiatan yang telah dan akan saya lakukan berkaitan dengan nilai mandiri. 1. Menginisiasi pelatihan guru. Saya akan menyelenggarakan pelatihan atau workshop untuk rekan-rekan guru tentang metode pengajaran terbaru, strategi penilaian, atau penggunaan teknologi dalam pendidikan. 2. Mengembangkan materi pembelajaran inovatif. Secara mandiri saya akan merancang materi pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa, serta memanfaatkan teknologi pendidikan yang ada. 3. Mengadvokasi perubahan. Saya akan berusaha berperan dalam membawa perubahan positif dalam kebijakan pendidikan sekolah. Saya ingin berpartisipasi lebih dalam komite sekolah, bekerja sama dengan pimpinan sekolah dan menyuarakan ide-ide untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah atau bahkan MGMP. 4. Menjadi mentor. Saya ingin tergerak menjadi mentor bagi guru-guru junior atau guru yang membutuhkan bimbingan tambahan.
Saya ingin memberikan dukungan dan berbagi wawasan untuk membantu kolega meningkatkan kualitas pengajaran mereka. 5. Mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler. Saya ingin mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan siswa di luar kelas berdasarkan minat dan bakat murid dengan membuka diskusi terbuka. 6. Melibatkan orang tua dan masyarakat. Saya akan mengadakan pertemuan atau acara yang melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Ini dapat memperkuat keterlibatan orang tua dalam perkembangan pendidikan anak-anak mereka. 7. Mengukur dan mengevaluasi hasil. Saya akan mengajak rekan guru lain untuk dapat melakukan evaluasi terhadap metode pengajaran, sehingga dapat mengukur dampaknya terhadap pembelajaran siswa dan berusaha untuk terus memperbaiki praktik mereka. 8. Membangun jaringan profesional. Saya ingin senantiasa aktif berpartisipasi dalam jaringan profesional dan organisasi pendidikan untuk berbagi ide, mendapatkan inspirasi, dan memperluas pengetahuan mereka tentang perkembangan terbaru dalam pendidikan. Kegiatan yang telah dan akan saya lakukan berkaitan dengan nilai inovatif. 1. Pengembangan metode pengajaran baru. Saya akan merancang dan mengimplementasikan metode pengajaran yang inovatif, seperti Flipped Classroom, pembelajaran berbasis proyek, atau penggunaan teknologi interaktif dalam pembelajaran. 2. Menggunakan aplikasi pembelajaran. Saya akan mencoba mengembangkan atau mengadopsi aplikasi pembelajaran yang inovatif untuk membantu siswa memahami materi pelajaran dengan cara yang lebih interaktif. 3. Mengorganisir acara pendidikan inovatif. Saya akan mengorganisir acara seperti pameran sains, festival sastra, atau konferensi siswa yang mendorong kreativitas dan pembelajaran kolaboratif. 4. Menggunakan media sosial dalam pembelajaran. Ke depan saya akan memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan siswa, berbagi materi pelajaran, dan memfasilitasi diskusi daring. 5. Proyek kewirausahaan. Sebagai guru IPS yang dekat dengan kewirausahaan, saya ingin mengorganisir proyek kewirausahaan di mana siswa merancang dan menjalankan bisnis kecil mereka sendiri, sehingga mereka dapat belajar tentang konsep bisnis dan kreativitas. 6. Mengikuti program pengembangan profesional inovatif. Saya ingin selalu mengikuti program pengembangan profesional yang berfokus pada inovasi dalam pendidikan, seperti pelatihan desain pembelajaran atau program sertifikasi teknologi pendidikan. Kegiatan yang telah dan akan saya lakukan berkaitan dengan nilai kolaboratif. 1. Proyek kolaboratif antar mata pelajaran. Saya akan mengusulkan proyek kolaboratif antar mata pelajaran yang melibatkan beberapa guru yang mengajar mata pelajaran yang berbeda. Ini dapat membantu siswa melihat hubungan antar mata pelajaran dan merangsang pemikiran lintas disiplin. 2. Mengadakan sesi kolaborasi rutin. Saya akan mengorganisir pertemuan rutin atau sesi kolaborasi yang melibatkan rekan-rekan guru untuk berbagi ide, pengalaman, dan sumber daya. Pertemuan ini dapat membahas topik-topik seperti strategi pengajaran terbaru, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, atau strategi penilaian yang efektif. 3. Mengadakan sesi kolaborasi rutin. Saya akan mengorganisir pertemuan rutin atau sesi kolaborasi yang melibatkan rekan-rekan guru untuk berbagi ide, pengalaman, dan sumber daya. Pertemuan ini dapat membahas topik-topik seperti strategi pengajaran terbaru, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, atau strategi penilaian yang efektif. 4. Kegiatan pendidikan profesional bersama. Saya akan senantiasa mengajak rekan guru untuk menghadiri pelatihan atau seminar bersama, baik yang diadakan di dalam maupun di luar sekolah. Ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan, merenungkan praktik pengajaran, dan membangun pengetahuan kolektif. Kegiatan yang telah dan akan saya lakukan berkaitan dengan nilai reflektif. 1. Pemantauan kinerja diri. Saya secara rutin akan merefleksikan pengalaman pengajaran saya dengan meninjau catatan pengajaran, evaluasi siswa, dan tanggapan siswa. Saya akan bertanya pada diri saya sendiri pertanyaan seperti, apa yang telah berhasil dalam pengajaran saya, dan apa yang perlu ditingkatkan. 2. Berbagi wawasan dalam komunitas guru. Saya akan mengajak komunitas guru untuk berbagi refleksi satu sama lain pada pertemuan guru atau dalam kelompok kerja guru. Ini dapat memicu diskusi yang bermanfaat dan memungkinkan rekan-rekan guru untuk belajar satu sama lain. 3. Menggunakan alat refleksi pendidikan. Saya akan konsisten menggunakan alat-alat refleksi pendidikan seperti jurnal pengajaran untuk mencatat pengalaman harian saya, pencapaian, dan tantangan dalam pengajaran. Ini membantu saya melihat tren dan pola dalam praktik mengajar saya.
4. Melakukan penelitian tindakan, saya akan mengusahakan merencanakan dan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Saya akan mengidentifikasi masalah tertentu dalam pengajaran saya, mengembangkan solusi, dan melakukan perubahan berdasarkan data yang saya kumpulkan. 5. Menghadiri pelatihan dan seminar, saya akan mengikuti pelatihan dan seminar yang relevan dengan pengajaran saya. Ini memberi saya wawasan baru dan memungkinkan saya melihat pendekatan pengajaran yang berbeda. 6. Mengembangkan rencana perbaikan pribadi, saya akan merencanakan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki praktik pengajaran saya berdasarkan hasil refleksi saya. Saya akan menetapkan tujuan pembelajaran pribadi dan berusaha untuk mencapainya. Demikian video kita kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, saya Edi Setiawan mohon pamit, salam dan bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.